Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten, kabupaten yang terletak bagian selatan barat daya. Salah satunya merupakan Kabupaten Pacitan, dengan letak geografis yang dimilikinya. Pacitan merupakan kabupaten yang memiliki potensi wisata alam dan budaya. Kabupaten Pacitan dikenal dengan slogan, Pacitan Paradise of Java, yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, namun dalam penataan kawasan dan fasilitas publik masih kurang terarah. Pacitan memiliki objek wisata yang berupa pantai, goa dan juga wisata budaya lainnya, NC Formis and Nickel 2018. Pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk menghabiskan waktu liburan, untuk menyegarkan pikiran dari penatnya tugas kuliah, pekerjaan ataupun kesibukan yang lainnya. Dengan kegiatan berlibur bisa membuat menjadi lebih sehat dan bahagia. Kinerja juga akan semakin membaik karena jiwa dan pikiran seperti diisi ulang, dengan efisiensi yang lebih ditingkatkan. Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perjalanan wisata alam atau pergi ke pantai untuk menenangkan pikiran. Salah satu objek wisata terkenal di Kabupaten Pacitan adalah Pantai Watu Karung. Pantai Watu Karung terletak di Kecamatan Pringkuku sekitar 25 km dari pusat Kabupaten Pacitan, namun bandara terdekat dari Pantai Watu Karung ada di kota Yogyakarta dengan jarak sekitar 80 km. Akses ke Pantai Watu Karung dapat ditempuh dengan Kopades dan Travel. Watu Karung pernah menjadi lokasi event skala Asia dan masih dipakai sampai sekarang. Para surfer Eropa dan Australia kerap menjuluki destinasi surfing Pantai Watu Karung ini sebagai The Next Bali in Java, CNN, 2017. Wisatawan mancanegara yang umumnya sebagai peselancar asing menetap di Pantai Watu Karung minimal sepekan. Selain Pantai Watu Karung juga ada Pantai Kasab yang merupakan salah satu destinasi yang berada di Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan yang merupakan kawasan pengembangan pariwisata, KPPA yang merupakan kawasan strategis sosio-kultural dikembangkan dalam bentuk kawasan pariwisata. Gugusan-gugusan batu karang yang terhampar di tengah lautan membuat penampakan menyerupai deretan pulau-pulau kecil di tengah laut. Beberapa pulau karang ditumbuhi rerumputan sehingga terlihat kehijauan yang begitu menarik untuk dinikmati dan menambah indahnya pemandangan. Pantai Kasab juga mempunyai pasir putih alami yang sangat cocok dijadikan lokasi bermain atau berjemur di tepian pantai. Selain itu, pengelola Pantai Kasab telah menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas pendukung untuk para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kasab, yaitu melingkupi toilet, musola, tempat parkir yang luas, warung makan apabila Anda merasa lapar, gardu pandang dan juga camping area. Selain itu juga menyediakan spot foto, yaitu mulai dari spot foto sepeda ontel di atas bukit, ayunan spot, ilofu, dan wahana. Kemudian ada juga spot foto yang mirip dengan sebuah gerbang menuju bukit, terbuat dari tumpukan dahan dan akar kayu. Selain wisata alam, Desa Watu Karung juga memiliki wisata budaya seperti Ketok Lesung dan Wayang Beber yang merupakan wayang tertua di Indonesia. Potensi yang ada di kawasan Pantai Watu Karung yakni adanya sungai dan bukit panorama yang dapat melihat sunset. Wisata sungai yang disebut Sungai Cokel merupakan sungai yang masih asri dan bersih. Mayoritas penduduk Desa Watu Karung berprofesi sebagai nelayan dan pemandu wisata kawasan Watu Karung. Dengan memanfaatkan potensi yang ada berupa desa wisata limasan, ombak pantai berkelas internasional, dan objek geopark yang mendatangkan banyak wisatawan sehingga masyarakat sekaligus mengembangkan industri rumah tangga dengan berbagai jenis produk olahan hasil laut, diantaranya adalah VCO, virgin coconut oil, kecap ikan, kolong ikan, kerupuk rambak, selai pepaya dan aneka souvenir dari kerang dan pasir air laut. Selain itu, dengan ditetapkannya arahan dari pemerintah Pacitan bahwa kawasan ini sebagai sentra produksi kelapa, Buku Putih Sanitasi Kap Pacitan, 2014, masyarakat pun mengolah berbagai produk olahan dari kepala tersebut. Jabaran dari bilangan pesona ialah konsep sadar wisata yang terkait menggunakan dukungan dan kiprah masyarakat menjadi tuan rumah, pedoman kelompok sadar wisata, 2012. Asal pengertian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan bilangan pesona diperlukan pencerahan berasal masyarakat akan potensi yang dimiliki pada daerahnya. Di awalnya hanya Pantai Watu Karung yang diperhatikan oleh warga pada Desa Watu Karung. Masyarakat di Desa Watu Karung lebih poli memilih profesi menjadi nelayan dan petani,
mengandalkan akibat bahari dan pertanian menjadi asal penghasilan serta penopang kehidupan asal warga desa Watu Karung. Hal tadi dikarenakan memang asal daya alam yang masih melimpah di daerah desa Watu Karung. Maka berasal itu, masyarakat kurang peduli dengan potensi wisata yang ada pada desa Watu Karung. Melalui Pop Darwis yang telah pernah mengikuti pelatihan berasal pemerintah langsung, menyampaikan sosialisasi tentang bilangan pesona kepada masyarakat di desa Watu Karung. Sesudah adanya sosialisasi tadi, secara perlahan anggota Pop Darwis menyampaikan contoh kegiatan yang menandakan perilaku sabta pesona pada rakyat, yang akhirnya sampai kini warga pada desa Watu Karung telah merasakan akibat dari penerapan sabta pesona. Meskipun tidak seluruh rakyat desa mencicipi dampaknya, hanya rakyat yang terlibat pribadi pada pengembangan wisata pada desa Watu Karung. Adanya dampak atau perubahan dari penerapan bilangan pesona ini bisa dipandang berasal wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan asal masyarakat desa.